Nah guys, siapa di sini yang sedang bingung mencari penghasilan tambahan? Jika ada dari kalian, yuk jangan lupa nonton video yang Mimin sajikan untuk kali ini. Pandemi COVID-19 memang belum usai hingga saat ini. Sudah banyak yang menjadi korbannya, mulai dari kematian hingga kehilangan pekerjaan. Namun gak perlu bingung guys, kalian bisa coba budidaya ikan yang satu ini. Iya, ikan patin. Pastinya masih belum banyak yang tahu kan? Berikut ide usaha budidaya ikan patin untuk pemula agar cepat panen. Number 8. Kenali dulu apa itu ikan patin. Pada dasarnya, sebelum kalian memutuskan untuk membudidayakan ikan yang satu ini, maka tidak ada salahnya jika kalian mengorek tentang apa itu ikan patin. Akankah sama dengan ikan pada umumnya, atau hanya bisa dipelihara saja, atau bahkan juga bisa dikonsumsi? Nah, ikan patin merupakan jenis ikan konsumsi air tawar yang sangat digemari di Indonesia. Ikan ini guys ternyata masuk ke dalam kelompok ikan berkumis yang mudah untuk dibudidayakan dalam berbagai jenis kolam, seperti halnya ikan lele dong. Misalnya kolam irigasi, kolam tada hujan, dan kolam rawa non pasang surut. Belakangan ini memang sudah banyak dikembangkan untuk kolam terpal dan kolam tembok. Budidaya ikan patin yang dikembangkan di negara kita ini adalah jenis ikan patin siam, atau disebut juga Pangasius hippothalamus gitu. Bila Anda pernah melakukan budidaya ikan lele nih, maka tidak akan mengalami kesulitan untuk melakukan budidaya ikan patin saat ini. Yang membuat ikan patin lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan lele, yaitu nilai jual yang lebih baik dari ikan lele. Number 7. Ciri khusus ikan patin pada umumnya. Ikan patin ini memiliki postur tubuh yang panjang berwarna perak keputihan. Pada bagian punggungnya, ikan ini memiliki warna kebiru-biruan agak gelap. Ukuran panjang ikan ini bisa mencapai 1,2 meter. Merupakan salah satu ikan air tawar berpostur besar. Namun, untuk mencapai panjang dengan ukuran maksimal akan memakan waktu yang cukup lama, hingga akan menghilangkan atau kehilangan nilai ekonomis ikan. Umur ikan patin yang ideal untuk pasar Indonesia adalah sekitar 4-5 bulan saja, dengan bobot sekitar 500 gram sampai 1 kg per ekor. Kalian tahu nggak nih, jika ikan patin memiliki daging yang enak dan gurih, sehingga dapat diolah menjadi berbagai jenis masakan, seperti digoreng, digulai, dan yang paling terkenal asam pedas. Jadi ngiler kan? Kemanapun Anda pergi, berbagai rumah makan selalu menyediakan olahan ikan patin, sehingga dapat ditebak permintaan terhadap ikan jenis catfish ini cukup tinggi dibandingkan dengan jenis ikan lainnya. Hal ini dapat menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan. Number 6. Persiapan dan bersihkan kolam yang akan digunakan untuk memelihara ikan. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan kolam sebagai tempat memelihara ikan. Hal ini tidak begitu sulit karena ikan patin dapat hidup pada berbagai jenis tempat, mulai dari kolam tanah, kolam terpal, kolam tembok, atau keramba. Jika Anda menggunakan kolam lama, maka bersihkan dahulu kolam terlebih dulu sebelum digunakan ya guys. Mulai dari kotoran-kotoran sehingga ketika diisi benih ikan sudah dalam kondisi bersih. Namun, jika Anda lebih tertarik menggunakan kolam tanah, maka pilihlah jenis tanah lempung atau liat sehingga tidak bocor dan dapat menahan massa air. Kolam sebaiknya dibuat di tanah yang miring. Kenapa demikian? Hal itu untuk lebih memudahkan saat melakukan pengairan. Jika Anda lebih memilih menggunakan media jala apung,
Untuk beternak ikan patin, maka sebaiknya lakukan di sungai yang arusnya lambat gitu ya guys. Number 5. Gunakan air berkualitas baik untuk mengisi kolam. Setelah tahap pertama selesai, maka dilanjutkan pada tahapan selanjutnya, yaitu pengisian kolam. Untuk mengisi kolam nih guys, kalian wajib gunakan air yang bersih dan berkualitas, tidak keruh, serta tidak tercemar limbah dan zat-zat kimia berbahaya. Kalian juga bisa menambahkan emulin atau bleach seeds ke dalam kolam untuk menghambat pertumbuhan jamur. Selain jangan lupa untuk perhatikan juga suhu dan pH air. Untuk suhu air yang sangat disarankan pada kisaran 26-28 derajat Celcius. Jika suhu air terlalu rendah, maka sebaiknya kalian gunakan pemanas sehingga air mencapai suhu ideal secara stabil. Sementara pH air juga tidak boleh disepelekan, di mana pH-nya disarankan untuk memelihara ikan patin adalah 6,5 hingga 7. Tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah. Semua itu dilakukan agar ikan tidak mudah mati ketika sudah dipindah ke kolam ya guys. Number 4. Berikan pemupukan sebelum benih ikan patin ditebarkan. Tapi, ada hal lainnya jika kalian menggunakan kolam lumpur untuk memelihara ikan patin, maka sebelum benihnya ditebarkan, sebaiknya kolam diberi pemupukan terlebih dahulu. Hal ini tentu saja bertujuan untuk merangsang pertumbuhan makanan alami bagi ikan patin, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kolam. Anda dapat menggunakan pupuk hijau atau pupuk kandang dengan takaran 50 gram sampai 700 gram per meter persegi. Memang, jika diperhatikan tidak mudah ya, namun tidak perlu khawatir guys. Itu semua bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan untuk para pemula sekaligus. Number 3. Sebar benih ikan patin secara tepat dan seimbang. Tahap selanjutnya yaitu penyebaran bibit atau benih ikan patin. Sebagai peternak ikan, kalian tentu mengharapkan untung yang besar setiap kali panen, bukan? Namun bukan berarti Anda dapat mengisi kolam dengan benih ikan tanpa perhitungan gitu loh guys. Jangan terlalu banyak menebar benih melewati kapasitas maksimalnya karena akan menyebabkan ikan terlalu rapat dan sangat sulit untuk bertahan hidup, sehingga tidak dapat hidup dan tumbuh dengan baik. Untuk 1 meter kubik air cukup ditebar 20-30 ekor ikan saja. Tidak boleh lebih dari itu loh ya guys. Number 2. Berikan pakan yang berkualitas. Nah, jika sudah ada di kolam, kalian tinggal memperhatikan pakan dan perkembangan ikannya ya. Pemberian pakan berkualitas sangat menentukan pertumbuhan ikan patin, sehingga ia dapat tumbuh besar secara maksimal. Adapun jenis pakan yang umum diberikan pada ikan patin adalah pelet, yang dapat dengan mudah ditemukan di pasaran. Anda juga dapat memberinya makanan alami loh guys, agar ia tidak merasa bosan serta untuk menghemat biaya pemeliharaan. Selain itu, makanan alami ini tentu saja bisa memiliki kandungan protein yang tinggi, sehingga baik untuk pertumbuhan ikan. Contoh makanan alami yang dapat diberikan pada ikan patin yaitu ikan sisa, keong emas, kerang, bekicot, dan lain sebagainya. Jadi, jika kalian ada makanan sisa, jangan keburu-buru untuk dibuang ya, karena bisa digunakan untuk pakan ikan loh. Number 1. Berikan pakan secara tepat dan seimbang.
Tidak hanya pakan yang berkualitas saja, namun diperlukan pemberian pakan secara tepat dan juga seimbang. Pakan ikan patin juga harus diberikan secara tepat ya guys. Jangan mentang-mentang ingin ikan cepat besar, kalian memberinya makan secara berlebihan. Terus bagaimana dong untuk mengetahui berapa banyak kebutuhan seekor ikan? Kita dapat menentukannya dari bobot ikan dulu ya guys. Idealnya jumlah pakan yang diberikan untuk ikan patin yang berbobot di bawah 200 gram per ekor adalah 3-5% dari keseluruhan bobot ikan pada kolam tersebut dan diberikan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari.